edukasi satwa mamalia. Perkenalkan, nama saya Fatma. Di sini saya akan memandu presentasi dan edukasi satwa mamalia hari ini. Akan tetapi sobat satwa, sebelum kita memulai show-nya, saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus kita patuhi bersama-sama. Dan untuk yang pertama, sobat satwa dimohon untuk tidak boleh mendekat ke pagar pembatas antara area panggung dan juga tribun. Dikarenakan nanti area pagar ini akan dilalui satwa kami, sobat satwa. Yang mau lewat ini nanti ular kobra di pagar sini. Waduh, bahaya kan? Nah, untuk selanjutnya nih, bagi sobat satwa yang membawa makanan, mohon untuk makanannya disimpan terlebih dahulu agar satwa-satwa kami tidak tertarik untuk merebut makanan sobat-sobat satwa. Oke, kita sepakat ya? Nah, sobat satwa, sebelum kita memulai show-nya, saya akan memperkenalkan satu sapaan khas dari Gembira Lokazu. Jadi nanti ketika saya menyapa halo sobat satwa, nanti sobat satwa menjawabnya dengan awowo seperti itu. Oke, bisa ditirukan ya? Kita akan coba. Halo sobat satwa. Aduh, semangat sekali. Cocok ini jadi anak-anak rimba semuanya. Oke, sobat satwa, dalam presentasi dan edukasi satwa kesayangannya. Halo Mas Risto. Nah, sobat satwa, yang ada di depan kita ini namanya satwa apa sih kira-kira? Otter, betul sekali. Nah, selain otter, ada juga yang memanggilnya dengan sebutan lingsang. Ada yang memanggilnya dengan sebutan berang-berang. Semuanya betul, tidak ada yang salah. Nah, berang-berang cakar kecil merupakan satu-satunya keluarga musang yang dia ini semi akuatik. Bisa di darat, bisa juga di air, sobat satwa. Bahkan kemampuannya dalam berenang hingga mencapai kecepatan 1,5 meter dalam waktu 1 detik saja. Selain berenang, berang-berang cakar kecil juga sangat pandai dalam menyelam. Dia bisa menahan nafasnya di dalam air hingga 10 menit lamanya. Nah, berang-berang cakar kecil ini merupakan satwa karnivora. Dia ini pemakan ikan, sobat satwa. Akan tetapi selain ikan, dia juga bisa memakan kepiting-kepiting kecil, udang, dan juga kata-kata kecil, sobat satwa. Oke, Mas Risto, karena masih banyak nih satwa selanjutnya yang akan ditampilkan, kita mau pamitan dulu sama berang-berang cakar kecilnya. Sampai jumpa Mas Risto, terima kasih. Nah, berang-berang cakar kecilnya akan diajak kembali masuk ke dalam rumahnya, sobat satwa. Apakah mau kita lihat, sobat satwa? Berang-berang cakar kecilnya akan naik ke atas panggung. 1, 2, iya, sudah naik, sobat satwa. Kita kasih tepuk tangan yang terakhir dulu dong untuk berang-berang cakar kecil kami. Nah, berang-berang cakar kecil merupakan satwa sosial. Dia hidup berkelompok, sobat satwa. Dan dalam satu kelompok bisa berisi 10 hingga 15 ekor berang-berang. Panggung sana, sobat satwa, akan bersama Pak Arce dan juga satwa kesayangannya. Nah, apakah terlihat? Nah, di atas sana, sobat satwa. Halo Pak Arce. Nah, sobat satwa, yang ada di depan kita ini namanya adalah Coatimundi, berasal dari Amerika Selatan. Coatimundi memiliki ciri yaitu hidung atau moncongnya yang panjang. Nah, selain hidungnya yang panjang, dia juga memiliki ekor yang sangat panjang, sobat satwa, dengan motif belang-belang. Nah, ekor panjang ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan ketika dia berjalan di atas pohon, sobat satwa. Nah, saya himbau sekali lagi nih, sobat-sobat satwa dimohon untuk tidak mendekat ke pagar ya. Oh, sebentar lagi ular kobranya mau lewat ini. Oke, sobat satwa, selain Coatimundi, masih ada lagi satwa yang sama-sama dari Amerika Selatan. Kira-kira satwa apa? Bisa saksikan di atas panggung sana bersama Mbak Deoni dan juga satwa kesayangannya. Halo Mbak Deoni.
Sobat Satwa, sudah ada dua jenis satwa, sama-sama dari Amerika Selatan tapi berbeda jenisnya. Dan koatimundinya akan kembali lagi masuk ke dalam rumahnya. Sampai jumpa Pak Arsyad, terima kasih. Kita fokus ya ke kapibara kami. Nah, kapibara ini juga dari Amerika Selatan Sobat Satwa. Akan tetapi kalau koatimundi tadi hidupnya di atas pohon, sedangkan kapibara dia hidupnya ada di tepi perairan, bisa di tepi sungai, tepi danau, dan juga di rawa-rawa dangkal. Nah, tentu saja kapibara ini sangat pandai dalam berenang. Bisa kita saksikan pada sela-sela jarinya terdapat selaput tipis mirip seperti selaput pada kaki bebek Sobat Satwa. Nah, kaki yang sedemikian rupa ini membantu ketika kapibara dia berenang. Mbak Dioni, kenalan dulu sama kapibaranya. Namanya siapa ini Mbak Dioni? Oh, namanya Mochi sama Mocha Sobat Satwa. Saya halo dulu sama Mochi dan Mocha. Halo Mochi Mocha. Oke Mbak Dioni, karena masih banyak nih satwa selanjutnya yang akan ditampilkan, kita mau pamitan dulu sama Mochi dan Mocha. Sampai jumpa Mbak Dioni, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan yang terakhir dulu dong untuk kapibara kami. Nah, kapibaranya langsung diajak kembali. Jalan. Saya tadi manggilnya yang jauh lebih besar loh Sobat Satwa. Afrika Sobat Satwa. Ciri-cirinya adalah dia memiliki 4 kaki dan juga tanduk yang besar di kepalanya. Bisa saksikan di sebelah selatan panggung. Halo Mas Risto, halo Pak Edi. Nah Sobat Satwa, yang ada di depan kita ini namanya adalah kambing ceko. Nah, kambing ceko ini berasal dari benua Afrika dan habitatnya ada di pegunungan dan juga di padang rumput dengan bebatuan yang terjal. Jadi bisa kita saksikan kambing ceko ini sangat pandai dalam memanjat. Bahkan dia bisa loh berdiri hanya dengan menggunakan 2 kaki belakangnya saja Sobat Satwa. Nah, kambing ceko ini juga bisa disebut dengan julukan kambing mini karena memang ukurannya ini jauh lebih kecil daripada kambing pada umumnya. Nah, yang ada di depan kita ini kambing ceko dewasa Sobat Satwa, dan memang ukuran maksimalnya hanya sebesar ini saja. Awal jumpa nih, masa Pak Edi. Nah Sobat Satwa, kita kenalan dulu sama kambing cekonya. Yang tanduknya paling besar ini kakaknya Sobat Satwa, namanya adalah Upin. Say hello dulu sama Upin. Halo Upin. Nah Sobat Satwa, kalau yang tanduknya lebih kecil ini adiknya, namanya siapa kira-kira? Ipin, betul sekali. Halo Ipin. Oke Sobat Satwa, Mas Risto, karena masih banyak, biasa sekali. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk kambing ceko kami. Dan sampai jumpa Mas Risto, sampai jumpa Pak Edi, terima kasih. Nah, Upin, Ipin, yuk masuk kembali ke dalam rumah satwa kesayangannya. Halo Mbak Diani. Nah, Sobat Satwa, kelihatan nggak? Satwanya kecil-kecil, lucu-lucu sekali Sobat Satwa. Yang ada di depan kita ini namanya adalah meerkat Sobat Satwa. Mbak Diani, awal jumpa nih, kita kenalan dulu sama meerkatnya. Namanya siapa ini Mbak Diani? Oh, namanya Al sama Dul. Wah, kayak nama artis ya Sobat Satwa. Nah, meerkat ini merupakan satwa yang habitatnya ada di padang rumput gersang Sobat Satwa di Afrika sana. Nah, seperti yang Sobat Satwa ketahui, di Afrika itu sangat panas dan sangat terik mataharinya. Jadi, meerkat ini memiliki lingkaran hitam di matanya. Tapi jangan salah kira, lingkaran hitam ini bukan berarti dia suka begadang. Nah, lingkaran hitam ini berfungsi untuk melindungi mata meerkat dari paparan sinar matahari.
Selain itu, dia ini juga memiliki kuku yang sangat tajam Sobat Satwa. Nah, kukunya ini berfungsi untuk menggali lubang di dalam tanah, dijadikan sebagai sarangnya. Walaupun meerkat ini sangat kecil ya, tapi dia bisa loh menggali seperti itu. Oke, nah dan bagi Sobat Satwa yang ingin mengabadikan momen, bisa juga nih kamera atau videonya diarahkan di sebelah utara panggung sini Sobat Satwa, silahkan. Oke, sudah siap ya? Kita hitung 1, 2, 3, Desi. Sekali lagi, Desi nggak dengar. 1, 2, 3, Desi. Ini dia Sobat Satwa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Desi. Nah, Sobat Satwa, telah hadir senior saya di Gembira Lokazu. Usianya kurang lebih sudah 36 tahun. Namanya adalah Desi Ratna Susi, Sobat Satwa. Tentu saja Desi tidak datang sendirian, dia datang bersama pelatihnya. Kita sambut Pak Arce sebagai pelatih dari Desi. Halo Pak Arce. Nah, Sobat Satwa, kira-kira Sobat Satwa tahu nggak sih Desi ini tergolong dalam jenis satwa apa sih Sobat Satwa? Namanya apa? Orang apa Sobat Satwa? Orang utan, betul sekali. Kalau Desi orang utan, yang nonton orang apa? Orang kota ya Sobat Satwa. Nah, Desi orang utan, yang nonton orang kota. Nah, ngomong-ngomong soal orang utan ini contoh orang utan yang berasal dari Pulau Kalimantan Sobat Satwa. Nah, orang utan ini merupakan satwa arboreal atau dia ini menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas pohon. Jadi bisa kita saksikan, Desi ini memiliki kemampuan memanjat yang sangat luar biasa. Sekarang saya pengen tanya nih sama Sobat Satwa, orang utan ini kakinya ada 4 atau ada 2? 2, betul sekali. Kalau kakinya 2, berarti tangannya ada berapa Sobat Satwa? 2 juga. Kalau jari-jari di tangannya ada berapa kira-kira? 5 loh. Kok sama kayak Sobat Satwa? Kakinya 2, tangannya 2, jari-jarinya juga ada 5. Bahkan pada jari-jari orang utan ini juga terdapat sidik jari yang sama persis dengan sidik jari Sobat-Sobat Satwa. Memang ya, orang utan ini memiliki kemiripan dengan manusia yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita ambil darahnya, kita cek DNA orang utan dan juga DNA manusia, memiliki kecocokan DNA sebesar 97% identik Sobat Satwa. Luar lancar. Kita say dadah dulu dong sama rekan-rekan saya. Dadah Sobat Satwa. Sampai jumpa, terima kasih dan salam lestari. Halo. Nah Sobat Satwa,